Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama kita datang di rumah Tuhan yang mulia ini untuk kita bersama memuji, memuliakan nama Tuhan kita serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menenangkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 2 ayat 10 sampai 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Judul asli lagu yang akan kita nyanyikan adalah Oh Story Good, yang ditulis oleh pendeta berkebangsaan Swedia bernama Carl Gustav Boberg pada tahun 1885 di umurnya yang ke-26. Pada umur 19 tahun sebagai pemuda Kristen KTP, ia telah merencanakan untuk ke gereja karena mendengar seorang pengkhotbah berbobot akan datang ke gerejanya. Namun teman-temannya membujuk dia untuk datang ke suatu pesta anak muda. Dia bimbang, namun akhirnya memutuskan untuk tetap ke gereja. Selepas ibadah, dia bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Dr. Billy Graham pada tahun 1954 pernah berkata, "Saya menyukai lagu itu karena Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia. Saya jarang turut campur tangan dalam urusan musik untuk KKR, tetapi saya minta dengan khusus kepada rekan-rekan supaya lagu itu dinyanyikan sesering mungkin." Jemaat Tuhan, marilah kita puji dan muliakan Allah kita. Kita menaikkan pujian. Ajaib Tuhan. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan
Tuhan tidak menolak siksa salib. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan datang dengan suara sorak. Tuhan datang dengan suara sorak, sambut kumpulan amat giranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagungan-Mu nyata bagiku. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Dan jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kau bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita, dalam kehidupan kita sering lalai dan gagal di dalam melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kegagalan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang tulus. Kami datang ke hadirat-Mu mengakui bahwa kami sering kali gagal menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Ampunilah kami karena kami lalai membaca, merenungkan, dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami karena kami sering mengutamakan keinginan pribadi daripada kehendak-Mu. Ampunilah kami karena kurang menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, dan atas sikap sombong dan tidak rendah hati. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada anugerah-Mu, dan telah gagal menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, dan perbaharunilah pikiran kami. Pimpinlah kami untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan, dan mencerminkan kasih dan anugerah-Mu kepada dunia. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menunjukkan teladan sempurna sebagai hamba yang setia.
Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Allah memanggil kita sebagai anaknya, dan kita dipanggil untuk melayani dengan setia, tidak hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang seringkali terlihat sepele. Kesetiaan kita diukur dari bagaimana kita mengasihi dan melayani Tuhan setiap hari, seperti wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, yang menangis di bawah kakinya, memberikan segala yang terbaik dari dirinya karena kasih dan penghormatannya kepada Tuhan. Kisah wanita dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini mengingatkan kita tentang kasih yang tulus dan pengabdian yang sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, Ku tetap setia. ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita menjalani hari-hari kita ke depan dengan melandaskan firman Tuhan dan menjadi petunjuk hidup baru kita. Dalam minggu ini adalah dari Matius pasal 24 ayat ke-46. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Matius 24 ayat 46.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sekali lagi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada masalah yang sangat berat dan menguras tenaga serta pikiran. Tapi ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Yesus Kristus, sahabat sejati kita, selalu hadir di tengah-tengah segala kesulitan kita. Ada harapan, kelegaan, bahkan kekuatan yang tak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus. Lagu yang judul aslinya Tell It to Jesus Alone ditulis 1855 oleh Jeremy Rankin, mengingatkan kita untuk membawa segala beban, kekhawatiran, dan kesedihan kita kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika beban hidup terasa terlalu berat untuk dipikul, datanglah kepada Yesus. Dia yang menanggung dosa kita di kayu salib, juga sanggup menanggung segala kekhawatiran dan kesedihan kita. Beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Ayat yang kedua. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Ayat yang ketiga. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Di hatimu jika penuh dosa, hatimu jika penuh dosa, segera beritahu Yesus. segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Katakan kepada Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Kita akan mengakui pengakuan iman kita yang telah diimankan oleh seluruh orang percaya di segala tempat dan segala abad dalam pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Soeharto. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga untuk segala berkat-berkat, kebaikan, kemurahan, kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk senantiasa bersyukur kepadamu apapun yang sudah kami alami. Karena dengan ucapan syukur itulah kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami membawa segala ucapan syukur ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, menyongsong ulang tahun gereja anniversary ke-50 pada bulan ini. Tuhan tolong segala persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Kami berdoa juga untuk program komisi-komisi yang pada bulan ini ada beberapa acara. Kiranya Tuhan menolong Komisi Pemuda Remaja agar dapat mempersiapkan acara mereka dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Departemen Pendidikan YKI Sinode GKT, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yayasan inilah yang membawai seluruh sekolah yang dimiliki oleh GKT. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan SKA di Bima. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Kami bersyukur kalau pembangunan sudah berjalan dan dalam minggu-minggu ke depan ini akan memasuki pemasangan atap bangunan. Kiranya Tuhan menolong agar semuanya berjalan dengan baik dan pembangunan tercukupi segala apa yang diperlukan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi persiapan sidang raya Sinode GKT pada bulan Juli. Tuhan juga memberkati. Kami berseru berdoa juga untuk lingkungan sekitar kami, tempat kami berada, GKT Ampenan ini. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan menolong untuk gubernur sampai pejabat yang paling bawah di NTB ini, agar mereka senantiasa dibentuk oleh Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami ke depan. Kiranya semua proses persiapan untuk pemilihan langsung gubernur dan wali kota semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk situasi keamanan supaya tetap kondusif dan terkendali ya Bapak. Masyarakat NTB senantiasa mengupayakan toleransi hidup beragama, saling menghargai, dan mereka hidup berdamai. Konflik-konflik yang kecil-kecil biarlah segera disingkirkan ya Bapak, agar NTB ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dan investasi ekonomi bertumbuh dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka yang saat ini bergumul tentang pekerjaan, yang bergumul tentang teman hidup, yang bergumul tentang persoalan-persoalan. Biarlah jemaat kami semakin dewasa, berikan mereka kemampuan
untuk mencari dan menemukan pimpinan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang lemah tubuh, keluarga maupun jemaat kami. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan. Kami berseru untuk Jim Apo. Kami berseru untuk Mama dari Bapak Edison. Kami berseru untuk Ibu Lu, Bu Yanti, maupun yang lainnya ya Bapak. Tuhan turut campur tangan. Kiranya kasih anugerah Tuhan memberkati mereka yang lemah tubuh, memberkati mereka yang merawat orang tua, agar diberikan kesabaran dan kekuatan, bahkan kekompakan di dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa syukur ini, doa syafaat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu yang akan mempersembahkan pujian. Kepada tim guru sekolah minggu dipersilakan. Pada pagi hari ini kami guru-guru sekolah minggu mempersembahkan pujian. Pujian ini mengatakan bahwa kami sudah punya harta emas perak yang banyak yang mampu kami persembahkan. Yang kami miliki adalah hati yang bersedia melayani. Kiranya pujian ini memberkati. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku, setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku, setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temani.
Terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan dan yang telah memberkati kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan firman-Nya. Kita menaikkan pujian sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pada Losana dipersilakan. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya di dalam kehidupan kami terus setia mengikuti, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur.
Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang baik dan setia. Pada tahun 2003 itu sempat muncul sebuah berita dari seorang hamba Tuhan yang melayani di Kota Bandung. Boleh ditampilkan? Hamba Tuhan ini pada masa itu mengajarkan kepada jemaat yang dia layani pada saat itu dan juga beberapa pengikutnya yang ternyata berasal dari luar kota. Ada yang berasal dari timur, ada yang berasal dari Ambon, ada yang berasal juga dari Sumatera dan Sulawesi. Saat itu dia mengeluarkan sebuah berita bahwa Tuhan akan segera datang. Bahkan dia katakan Tuhan itu akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Berita ini kemudian dipercayai oleh beberapa jemaat saat itu, bahkan orang-orang yang dari luar pulau itu datang ke Bandung saat itu. Dia katakan bahwa Tuhan akan segera datang, tinggalkan semua pekerjaan, jual harta benda kita, dan kita berkumpul dalam satu tempat, dalam satu rumah. Dan apa yang mereka lakukan dalam rumah itu? Yang mereka lakukan adalah berdoa, bahkan dikatakan itu mereka menangis, memanggil Tuhan supaya segera datang dan membawa mereka kembali ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sang pendeta ini, dia katakan bahwa Tuhan akan datang di hari itu jam 3 sore. Dia katakan Tuhan akan datang hari itu di jam 3 sore. Tetapi pas masuk jam 3 sore, belum juga Tuhan itu datang ya. Dia katakan, oh tunda lagi jam 12 malam. Mereka berdoa, menangis, memanggil nama Tuhan, tapi tetap sama, jam 12 malam Tuhan gak datang. Hamba Tuhan ini katakan lagi, ditunda lagi sampai jam 2. Mereka berdoa, menantikan, tapi ternyata di jam 2 pun Tuhan gak datang. Saat itu banyak jemaat yang mulai kecewa, bahkan penduduk di sekitar tempat mereka berkumpul, itu sudah mulai risih dengan kebisingan saat itu. Akhirnya mereka lapor ke polisi dan pada akhirnya dia diamankan oleh aparat keamanan dan diberi peringatan oleh sinodenya saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah ajaran yang sempat menyebar saat itu, yang mengajarkan bahwa di dalam masa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu duduk, berdoa, memanggil nama Tuhan, supaya Tuhan datang dan membawa kita pulang. Tetapi ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan iman Kristen. Iman Kristen itu mengajarkan bahwa di dalam masa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk, memberitakan Injil kepada semua orang, melakukan tugas tanggung jawab kita. Jadi kita bukan sekedar duduk tenang, duduk manis tanpa melakukan apapun, tetapi di dalam masa penantian ini kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari bersama-sama saya ajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Kita akan baca bergantian, saya ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, demikian hingga ayat yang ke-30. Dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta.
Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan yang baru saja kita baca, ini masih punya kaitan dengan topik sebelumnya, yaitu tentang gadis bijaksana dan juga gadis yang bodoh. Saat itu perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam masa penantian Sang Raja atau penantian Kristus, yang perlu kita lakukan itu adalah bersiap-siap. Sehingga ketika Kristus datang kita dalam keadaan siap. Nah, kemudian di tema selanjutnya, penulis Injil Matius ini menekankan bahwa kita bukan hanya sekedar siap-siap duduk manis gitu ya, tetapi kita melakukan sesuatu juga. Ada usaha, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, sehingga pada akhirnya ketika Kristus datang, Kristus katakan, hai kamu hamba yang baik dan setia. Tentunya sebagai orang Kristen, ini sebuah ungkapan yang kita itu sangat rindu, nantinya Tuhan sampaikan itu kepada kita. Tuhan ketika melihat berbagai hasil kerja keras kita di dunia, melihat berbagai pelayanan kita, Tuhan katakan, berbahagialah hai hamba yang baik dan setia. Nah, berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat bersama-sama 2 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen, hingga pada akhirnya Tuhan itu katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Kalau kita lihat ayat yang pertama itu dikatakan bahwa seorang hamba ini mempercayakan hartanya, mempercayakan talentanya kepada kepada hambanya pada saat itu. Nah, kata hamba yang ada di dalam ayat ini merujuk kepada budak, merujuk kepada doulos. Nah, budak ini adalah orang-orang yang telah dibeli sama tuannya. Jadi kehidupannya dia itu semuanya harus ada di bawah kendali tuannya. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya harus dia kerjakan. Dan biasanya tugas dari sang hamba ini atau tugas dari budak ini, tugasnya adalah mengurus seluruh keperluan rumah saat itu. Mungkin tugasnya adalah bersih-bersih rumah, masak, atau mengurus ladang. Tapi saat ini ditunjukkan bahwa Tuhan pada saat itu mempercayakan suatu hal yang lebih besar, suatu hal yang lebih luar biasa, yaitu harta bendanya, yaitu keuangannya. Kalau kita lihat berdasarkan budaya kuno saat itu,
Seorang tuan itu tidak mungkin mempercayakan uangnya, mempercayakan harta bendanya kepada budak, kepada hamba, bukan. Itu satu hal yang tidak mungkin mereka lakukan pada masa itu. Tapi dalam teks ini menunjukkan bahwa seorang tuan yang kaya raya pada saat itu mau mempercayakan harta bendanya itu kepada para hamba, kepada para budak yang saat itu ada bersama-sama dengan dia. Kalau kita lihat harta yang diberikan oleh tuan ini kepada para hambanya itu bukan harta yang sedikit. Mungkin kita pikir 1 talenta itu cuma sedikit, 1 talenta itu mungkin ya 1 rupiah atau 1000 gitu ya. Tapi ternyata dari berbagai penafsiran itu menunjukkan bahwa 1 talenta itu jumlah yang sangat-sangat banyak. 1 talenta itu akan kita peroleh ketika kita itu bekerja selama 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun ya Bapak Ibu ya? 6.000 hari itu ternyata kurang lebih 20 tahun. Itu waktu yang sangat-sangat lama. Jadi untuk dapat 1 talenta, kita itu harus kerja sepanjang 20 tahun untuk dapat 1 talenta ini. Nah kalau kita hitung dalam keuangan atau rupiah saat ini, itu dikatakan bahwa 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram perak saat itu. 34 kilogram perak saat itu. Dan saat itu harga perak itu adalah 13.000 per kilogram. Kalau hari ini saya ketika cek itu sudah naik sekitar 17.000. Tapi pada masa itu harganya 13.000. Nah berarti 34 kilogram tadi dikali dengan 13.000. Itu hasilnya kurang lebih 442 juta. Jadi 1 talenta itu memiliki jumlah yang sangat-sangat banyak. Bahkan kalau kita samakan dengan keuangan kita hari ini. Itu sebuah jumlah yang sangat-sangat besar yang tuannya rela percayakan kepada hambanya saat itu. Itu baru 1 talenta. Kalau yang punya 2 talenta tinggal dikali 2 ya, berarti 884. Hamba yang pertama dapat 5, berarti kurang lebih 2,2 M ya. Gitu. Harta yang sangat-sangat banyak yang Tuhan ini percayakan kepada mereka. Kalau kita lihat kenapa Tuhan ini mau mempercayakan suatu hal yang sangat-sangat penting ini kepada mereka. Satu hal yang Tuhannya ini lakukan adalah karena Tuhan mengenal setiap mereka. Kalau kita lihat di ayat yang kedua itu dikatakan bahwa Tuhan itu mengenal setiap hambanya pada saat itu dan dia berikan kepada setiap hamba sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa oh si A hamba pertama ini mampu, dikasih 5 oh dia bisa menjalankan dan dia akan mendapatkan keuntungan. Hamba yang kedua pun si Tuhan ini yakin bahwa dia mampu menjalankan itu. Hamba yang ketiga pun dikasih 1 dan dengan harapan dia mampu menjalankan saat itu. Coba kita bayangkan kalau saat itu tuannya tidak mengenal para hambanya, 5 talenta dikasih ke hamba ketiga. Kemudian 1 talenta dikasih ke hamba pertama. Itu akan sangat sia-sia ya. Karena hamba ketiga tidak akan menjalankan. Dan 5 talenta itu akan terkubur gitu aja ya. Tidak menghasilkan apa-apa. Dan hamba yang pertama yang mampu menjalankan uang saat itu, mampu mengelola uang saat itu, kalau dikasih cuma 1, wah itu sangat sayang ya. Padahal dia itu mampu mengembangkan keuangan itu, dia mampu mengembangkan sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga pada saat itu kalau kita lihat dari teks yang ada, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah sangat-sangat mengenal ketiga hambanya ini. Hingga pada akhirnya dia berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Sang Tuhan ini adalah Tuhan dan para hamba ini adalah kita masing-masing. Kalau kita lihat dalam hidup kita, Tuhan mempercayakan banyak sekali hal dalam kehidupan kita. Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan pasangan yang luar biasa, Tuhan percayakan pekerjaan, Tuhan percayakan pelayanan, Tuhan percayakan anak-anak yang baik, Tuhan percayakan harta benda. Kalau kita tanya kenapa Tuhan mau percayakan itu semua kepada kita? Mungkin kita pikir, oh karena saya terlalu baik nih,
Saya terlalu setia, makanya Tuhan mau kasih itu kepada saya. Nah, ada ya Bapak Ibu, saat itu Tuhan mempercayakan semua itu kepada kita, bahkan kita itu dalam keadaan sangat-sangat berdosa, tidak layak untuk menerima itu semua. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks perumpamaan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kita sebagai orang-orang berdosa, sebagai hamba yang berdosa, Tuhan itu masih mengasihi kita dan mempercayakan berkat di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang tadi saya sebutkan itu ya, keluarga. Kita lihat anak, istri, suami yang baik, yang bertumbuh dengan baik sampai hari ini, memberikan sukacita kepada kita di dalam keluarga kita masing-masing. Itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dipercayakan itu bukan berarti dikasih jadi milik kita sepenuhnya, bukan Bapak Ibu. Dipercayakan itu berarti dikasih sementara, suatu saat nanti Tuhan akan panggil pulang. Karena itu adalah miliknya Tuhan. Jadi tugas kita saat ini itu hanya sebagai pengelola. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita, kita itu bukan milik sepenuhnya atas harta benda itu. Sehingga kita pakai untuk diri kita sendiri. Bukan. Kita itu hanya pengelola yang pada akhirnya kita kembali semuanya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kasih kepada sesama dan banyak hal lainnya. Kemudian juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam pekerjaan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan. Mungkin saat ini kita udah mulai bosan ya, aduh tempat kerja saya gini-gini ya. Aduh saya tidak nyaman nih, saya tidak suka seperti ini. Tapi Tuhan memberikan itu sebagai sebuah kepercayaan. Tuhan memberikan itu karena Tuhan tahu bahwa kita mampu mengerjakan itu. Tuhan tahu bahwa kita mampu menjalankan semua itu dengan baik. Dan kemudian selanjutnya Tuhan juga mempercayakan kita berbagai pelayanan. Hari ini ketika kita lihat kok kita bisa melayani sampai hari ini, melayani raja di atas segala raja, itu adalah sebuah anugerah, sebuah hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita pikir kita bisa melayani karena kita hebat, kita bisa melayani karena kita kuat, kita bisa melayani karena kita luar biasa, bukan Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini tunjukkan bahwa kita bisa melayani karena Tuhan percayakan kita untuk melayani. Kalau Tuhan tidak percayakan kita untuk melayani, maka hari ini kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah dipercaya untuk melakukan berbagai hal, bahkan melakukan pelayanan, jangan kita sia-siakan itu. Kita terus setia melayani, terus setia menghargai kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Akhir-akhir ini saya melihat, ikuti sebuah kasus dari seorang artis ya, boleh ditampilkan? Ya, artis ini bernama Nirina Zubir. Dia ini ternyata mamanya semasa hidupnya itu pernah tinggal bersama dengan seorang pembantu rumah tangga, ART-nya dia. Mereka punya relasi yang sangat-sangat dekat. Bahkan si artis ini katakan ketika mereka kumpul keluarga, bahkan kumpul keluarga inti, mamanya selalu katakan si Mbak harus ikut, dia harus ikut, kan dia itu adalah keluarga kita. Nah satu ketika mamanya ini sudah mulai sangat tua dan sakit-sakitan, dia katakan kepada mbaknya untuk bantu urus surat-surat tanahnya dia. Mbaknya ini kemudian memanfaatkan kepercayaan majikannya saat itu. Ternyata saat itu dia ambil surat-surat tanah saat itu, dia bawa pergi dan dia balik nama atas nama dia sendiri. Setelah dibalik nama ada 6 surat tanah saat itu. Setelah dia balik nama, 2-nya dia jual laku, kemudian 4-nya dia gadaikan di bank dengan keuntungan yang sangat besar, yaitu 17M. Kemudian si artis ini merasa sangat rugi saat itu dan dia mencoba untuk cari keadilan. Dan setelah beberapa tahun sidang yang sangat panjang, kurang lebih minggu lalu saya lihat itu, dia sudah berhasil mendapatkan hartanya kembali meskipun tidak seutuhnya. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini kita lihat bahwa sang mbak yang tadi, yang sudah dipercayakan dengan luar biasa, sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, sudah begitu dikasihi, itu merusak kepercayaan tuannya saat itu.
Dia memanfaatkan kepercayaan yang tuannya berikan saat itu. Saat itu dia tidak melihat itu sebagai suatu peluang untuk balas budi. Oh, saya melakukan suatu hal nih, karena dia sudah begitu baik. Tapi ternyata saat itu dia melakukan sebuah pengkhianatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita ke Tuhan itu seperti ini. Tuhan sebagai orang yang sudah berikan kita kepercayaan penuh, Tuhan sebagai orang yang sudah mempercayakan banyak hal dalam hidup kita, itu kita tidak mengerjakan itu dengan baik. Kita tidak mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan terkadang kita mengabaikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Poin yang ini mengajarkan bahwa Tuhan itu mempercayakan kepada setiap kita berkat masing-masing. Mungkin kita lihat, wah, punya saya kok cuma dikit ya, punya si A lebih banyak. Oh, saya kok tidak terlalu bahagia ya, kayak si B. Oh, keluarga saya kok tidak terlalu happy ya, tidak terlalu harmonis ya, kayak keluarga si B. Kemudian kita pikir Tuhan tuh tidak memberkati hidup kita, Tuhan itu tidak menolong hidup kita. Maka hari ini kita lihat bahwa semua orang itu dikasih. 3 hamba tadi itu dikasih. Dan kita hari ini pun semuanya itu diberkati, diberikan, tapi dengan catatan, dengan jumlah yang berbeda-beda. Mungkin si A dikasih lebih karena dia juga diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin si A diberikan harta yang berlimpah karena Tuhan kasih dia tanggung jawab yang lebih besar juga. Karena itu hari ini ketika kita melihat orang lain dalam kelimpahan, jangan timbul iri hati, Bapak Ibu. Kita tidak tahu pergumulan apa yang mereka lewati. Kita tidak tahu tanggung jawab besar apa yang mereka kerjakan saat itu. Karena itu belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Belajar bersyukur untuk apapun yang kita punya saat ini. Itu adalah salah satu bentuk kita itu bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, yang harus kita miliki sebagai hamba yang setia, hamba yang baik itu adalah mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24, ketika hamba ini menyampaikan apa yang telah dia lakukan terhadap talentanya, itu dikatakan respon dari sang tuannya adalah ayat yang ke-26, sang tuan katakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau di kedua hamba tadi itu dikatakan bahwa mereka itu hamba yang baik dan setia. Tapi hamba yang terakhir dikatakan hamba yang jahat dan malas. Baik perbandingannya jahat, tidak setia, harusnya perbandingannya tidak setia juga, benar ya. Tapi saat itu sang tuan katakan jahat. Ini mau menunjukkan bahwa tidak setia itu bukan soal waktu ya. Si hamba ini terus ada sampai tuannya pulang. Si hamba ini tidak meninggalkan tuannya. Si hamba ini menghilangkan uang tuannya, bukan itu yang dikatakan. Yang dikatakan jahat pada saat itu untuk menggambarkan hamba ketiga itu adalah karena dia itu tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Dia itu tidak menjalankan uang pada saat itu, mengusahakan harta yang dipercayakan oleh tuannya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bentuk ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan itu adalah ketika kita itu tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak mengerjakan itu dengan baik, kita tidak mengusahakan itu dengan baik, sehingga pada akhirnya Tuhan murka atas hal yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua hamba tadi, hamba pertama dan kedua, itu sudah menunjukkan contoh yang sangat-sangat baik. Hamba pertama mengelola uang itu mendapat 5, sehingga talentanya bertambah menjadi 10. Kemudian yang kedua menjalankan lagi 2, mendapatkan keuntungan 2 hingga hartanya bertambah menjadi 4 talenta. Tapi hamba yang terakhir, hamba yang pertama, itu memilih untuk menyimpan hartanya saat itu. Dia tidak mau menjalankan saat itu. Sehingga Tuhan katakan, hai kamu hamba yang malas. Hai kamu hamba yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat kesetiaan dari hamba yang ketiga, ini pun sebenarnya dia itu ada setia-setianya.
Dia itu tidak meninggalkan tuannya saat itu. Dikatakan bahwa tuannya itu pergi dalam waktu yang lama. Tapi ketika tuannya pulang, hamba itu ada. Dia tetap ada di situ. Dia juga simpan uang itu dengan sangat-sangat baik supaya uang itu tidak hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kesetiaan di dalam pasal ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh hamba yang ketiga, itu suatu hal yang keliru pada saat itu. Hamba itu adalah hamba yang jahat, yang memilih untuk tidak menjalankan uang tuannya pada saat itu, hingga pada akhirnya tuannya murka kepada dia. Kalau kita lihat hamba yang pertama itu dikatakan pada akhirnya, karena dia menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, hingga pada akhirnya itu diberikan bonus. Jadi dari hasil kerja kerasnya dia udah dapat segini, Tuhan kasih lagi satu. Sang tuannya kasih lagi satu dari si hamba ketiga yang tidak mendapatkan pujian saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita pikir, oh saya setia sama Tuhan itu karena saya sudah lama jadi orang Kristen. Saya sudah setia sama Tuhan itu, mungkin nanti ketika Tuhan datang, saya tetap hidup sebagai orang Kristen. Di KTP saya tetap orang Kristen. Itu bukan kesetiaan yang Tuhan maksud. Kesetiaan yang Tuhan maksud itu adalah kita dengan kesadaran, kita dengan kemauan, mau mengerjakan tanggung jawab kita sampai Tuhan itu datang kembali. Sampai Tuhan itu datang kembali, kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang suami, dari kisah ini menunjukkan bahwa seorang suami ini selalu katakan kepada istrinya, kepada anak-anaknya bahwa dia itu suami yang baik, suami yang setia. Dan memang benar, mereka sudah hidup bertahun-tahun dan mereka itu tidak pernah ada obrolan untuk pisah gitu ya. Dia katakan dia itu suami yang baik, suami yang setia, cerita di teman-teman dia di tongkrongan dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi dia menunjukkan sikap hidup yang lain yang sangat berbeda dengan omongannya dia. Ya memang dia tetap hidup bersama-sama dengan istrinya bertahun-tahun. Tapi di lain sisi dia tidak mau bekerja keras untuk menghidupi keluarganya saat itu. Walaupun sebenarnya dia bisa bekerja saat itu, tapi dia memilih untuk tidak bekerja. Dia lebih memilih untuk kumpul dengan teman-temannya. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada mengurus keluarganya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pikir kesetiaan itu hanya sekedar berapa lama kita hidup dengan seseorang, itu suatu hal yang keliru ya. Tapi kesetiaan itu adalah ketika kita mau berusaha sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk membahagiakan orang yang sudah lama hidup bersama-sama dengan kita. Kesetiaan dengan Tuhan pun sama Bapak Ibu. Bukan soal berapa lama saya sudah jadi orang Kristen, bukan soal berapa lama saya sudah ikut Tuhan, bahkan ketika Tuhan datang pun saya tetap orang Kristen, Kristen KTP gitu ya. Bukan. Tetapi kesetiaan yang Tuhan maksud itu adalah ketika Tuhan datang, kita itu tetap setia, ada di jalan yang benar, melakukan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan mengatakan pujian kepada para hamba pada saat itu, Sang Tuhan mengatakan pujian kepada para hamba pada saat itu. Ini juga menunjukkan bahwa ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, maka yang akan kita peroleh pun sama. Tuhan katakan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang pertama pujian ya. Mungkin kita pikir, aduh pujian aja, harusnya dikasih harta benda, harusnya dikasih uang gitu ya, lebih enak. Tapi dikatakan Tuhan akan memberikan pujian kepada kita. Nah ini mungkin akan kita pahami kalau kita lihat konteks hidup orang pada zaman Tuhan Yesus. Saat itu setiap orang bekerja melakukan sesuatu, itu banyak dari mereka, yang mereka harapkan itu adalah yang pertama, kalau tidak mendapatkan pujian, berarti yang kedua adalah aib. Kalau mereka lakukan hal yang baik, maka yang mereka dapat adalah pujian yang luar biasa dari orang di sekitar. Tapi yang kedua, kalau mereka melakukan suatu kesalahan, itu adalah aib besar. Makanya kalau kita lihat banyak teks dalam Alkitab, seorang wanita yang berzinah itu akan dianggap sebagai aib besar. Dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup pada masa itu, ketika menerima sebuah pujian atas kerja mereka, itu suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang akan sangat-sangat mereka syukuri. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita menjalankan tanggung jawab kita dengan baik sebagai hamba yang baik dan juga setia, Tuhan katakan pada akhirnya Tuhan akan menyambut kita dengan kalimat, berbahagialah hai kamu hamba yang baik dan setia. Bayangkan ketika akhir zaman Tuhan datang, Tuhan menghakimi seluruh bumi, Tuhan menghakimi kehidupan kita dan Tuhan katakan, hai kamu hamba yang baik dan setia. Itu sebuah pujian yang sangat-sangat melegakan hati kita sebagai orang Kristen yang terus hidup setia di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, itu Tuhan katakan bahwa Dia akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Ini penghiburan atau apa ya? Tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kalau hari ini kita dipercayakan sesuatu, tanggung jawab yang mungkin lebih kecil, kita berusaha kerjakan itu dengan baik, Tuhan katakan Tuhan akan percayakan suatu hal yang lebih besar daripada yang kita jalani hari ini atau yang kita miliki pada saat ini. Saat itu hamba yang pertama diberikan hadiah yang lebih besar, ditambah 1% lagi dari yang sudah dia peroleh pada saat itu. Jadi ketika kita hidup dengan setia di hadapan Tuhan Bapak Ibu, sebagai hamba yang setia, itu juga Tuhan katakan bahwa Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi. Karena Tuhan tahu kita sanggup melakukan hal itu. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini tugas tanggung jawab kita sudah mulai semakin banyak nih. Orang-orang mulai percayakan kita melakukan ini, melakukan itu. Tuhan percayakan kita banyak hal, maka mungkin itu adalah salah satu bentuk kita lulus di ujian sebelumnya, sehingga Tuhan mempercayakan ujian yang lebih besar. Ini sekiranya tidak jadi suatu beban pikiran ya, tapi ini suatu sukacita karena kita berhasil menjalani perintah Tuhan dari hal-hal yang kecil yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga itu Tuhan janjikan bahwa ketika kita hidup sebagai hamba yang baik dan setia, Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan atau kita mengambil bagian di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang ketiga pada saat itu akhir dari hidupnya begitu mengerikan. Dia dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang kita punya saat ini di dalam masa penantian Yesus Kristus yang kedua, itu kita punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar, yaitu hidup sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang terus bekerja bertanggung jawab atas apapun yang kita kerjakan hari ini. Hingga pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Karena memang demikian Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita akan pertanggungjawabkan nanti. Karena itu kita harus pastikan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini adalah hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan katakan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini diingatkan kami sebagai orang-orang Kristen di dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami hidup sebagai hamba yang baik, hamba yang setia, hingga pada akhirnya ketika kekekalan nanti kami boleh mendapatkan mahkota, kami boleh mendapatkan upah yang telah Tuhan sediakan bagi kami yang terus hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan juga terus menolong kami supaya setiap tugas tanggung jawab yang kami miliki hari ini di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, atau di dalam hal apapun, Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk kami bersyukur atas kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Lusana yang telah menyampaikan firman bagi kita. Kembali kita akan menerima berkat Tuhan melalui kelompok kecil Galatia yang pada pagi hari ini akan memberikan pujian bagi Tuhan. Kepada kelompok kecil Galatia dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Ya, pada pagi hari ini dari Konsel Panitia akan mempersembahkan sebuah pujian di mana pujian ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin ada kesulitan, tantangan, tapi kita tahu bahwa kita punya Allah yang lebih besar dan Dia yang sangat menolong kita. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakinkan
kasih kepada kelompok kecil Galatia untuk persembahan pujiannya. Saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6, ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sambil kantong persembahan dijalankan, marilah kita menaikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Syukurku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Doa persembahan mohon kesediaan menantu Elia pimpin doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami ibadah pagi hari ini. Tuhan dalam memberkati kami, berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Berkati anak-anakmu yang mengelola, agar persembahan ini bermanfaat berguna bagi korban kemuliaan Tuhan. Jadikan hidup kami sebagai persembahan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita memberikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan menaikkan pujian doksologi setelah pengutusan dan berkat oleh Pendeta Suhartoyo. Kita menaikkan pujian. Amin.
Marilah kita menjadi hamba yang baik dan setia. Sampai Tuhan memanggil kita, kita tahu apa tugas kita, dan kita jalankan untuk menyenangkan Tuhan Sang Gembala Agung kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat duduk. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah bimbang pun tak perlu takut.